Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas atau ketemu di mata kuliah manajemen di bab 1. Baru kita mulai. Eh, jadi di chapter 1 ini Introduction to Management and Organization. Perlu diingat bahwa di mata kuliah manajemen itu selalu kita diposisikan sebagai manajer, artinya bukan sebagai staff. Jadi nanti kalau ketemu case ataupun permasalahan dan lain sebagainya, selalu kita bertindak sebagai manajer, pemecahan sebagai manajer, artinya bukan staff. Ini outline-nya bisa Anda baca dan langsung saja kita bahas untuk mempersingkat waktu. Siapakah manajer itu? Jadi manajer adalah orang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan aktivitas mereka dan selalu bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya bukan tujuan pribadinya, selalu untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi terkadang nanti akan muncul pertentangan kalau tujuan pribadi dan tujuan organisasi beda dan bertentangan. Nah, itu selalu yang harus diutamakan adalah tujuan organisasinya untuk menunjukkan bahwa kita adalah manajer yang profesional. Ini ada beberapa tipenya, ada top manager, middle manager, first line, dan non-managerial. Non-managerial employees itu adalah staff. Jadi mereka yang bekerja dikendalikan oleh manajer. Di dalam perusahaan istilahnya beda-beda. First line manager itu bisa jadi adalah supervisor. Yang penting mereka sudah menjadi manajer pada level yang paling rendah. Kemudian ada middle manager, tergantung gemuk kurusnya struktur perusahaan. Biasanya ini adalah manajer keuangan, produksi, manajer pemasaran, dan lain sebagainya. Kemudian top manager itu adalah CEO, COO, dan lain sebagainya. Itu pembagiannya. Kemudian kita lanjutkan, apakah manajemen itu? Jadi manajerial itu selalu concern ke melakukan pekerjaan dengan efisien dan efektif. Apa itu efisien? Efisien itu melakukan hal yang benar. Melakukan hal yang benar. Apa itu efektif? Efektif adalah melakukan sesuatu dengan benar. Melakukan sesuatu dengan benar. Jadi hal yang dilakukan benar, dilakukan dengan benar pula. Jadi pekerjaan akan segera tercapai hasilnya. Kemudian apa yang dilakukan manajer? Ini ada tiga pendekatan. Yang pertama manajemen function, kemudian manajemen roles, kemudian manajemen skill. Ada tiga. Kita akan langsung bahas satu persatu. Yang pertama adalah manajemen function. Jadi POLC. Kita sudah sering mendengar konsep ini, planning, organizing, leading, and controlling. Apa itu planning? Jadi dimulai dari menetapkan tujuan, kemudian mempersiapkan strategi apa yang akan digunakan, kemudian mendevelop subplan untuk rencana-rencana untuk mengkoordinasikan aktivitas. Setelah itu ada organizing, yaitu menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana itu dilakukan dan siapa yang melakukan. Kemudian leading itu memotivasi. Jadi dalam organisasi itu terkadang akan mencapai sesuatu yang jenuh. Nah, saat sesuatu jenuh itu butuh dimotivasi apapun caranya. Yang paling umum adalah dengan reward and punishment. Yang berprestasi dikasih reward, yang kurang berprestasi dikasih punishment, apapun caranya. Saya tunjukkan yang ekstrim. Jadi misalkan bisa saja Anda menyuruh orang bekerja itu dengan menawari sesuatu yang berharga, uang misalkan, atau liburan, tabungan, dan lain sebagainya. Tapi bisa juga memotivasi itu misalkan cara-cara ekstrim, menodongkan pistol di kepala itu juga cara memotivasi. Meskipun itu sangat ekstrim. Kamu kalau enggak melakukan pekerjaan tak tembak gitu. Itu juga termasuk cara-cara memotivasi. Jadi itulah intinya leading, memotivasi ketika sesuatu jenuh.
Nah, kemudian controlling itu melihat bahwa segala sesuatu itu terlaksana sesuai yang direncanakan. Nah, semuanya planning, organizing, leading, and controlling ini diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Selalu seperti itu, selalu diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kemudian pendekatan selanjutnya adalah manajemen role. Ini yang mengemukakan Mintzberg. Jadi ada interpersonal roles, ada informational roles, ada decisional roles. Apa bedanya? Apa contohnya? Di interpersonal roles ada figurehead. Figurehead itu seorang manajer menggambarkan organisasi yang dia pimpin. Jadi bisa Anda lihat, misalkan ketua STIE swasta mandiri. Anda lihat katakanlah mobil dinasnya apa? Mobil dinasnya ternyata Datsun. Ya, Anda bisa lihat bahwa STIE swasta mandiri ya sekelas itu. Beda misalkan dengan rektor UMS yang mobil dinasnya di situ Camry dan lain sebagainya. Tentu tingkatan kampusnya pun berbeda. Jadi ada figurehead. Kemudian informational rules. Ini sebagai spokesperson. Jadi misalkan saya pada suatu sesi ditanya orang, saya dalam acara apalah, misalkan acara pameran komputer atau apa, di situ kebetulan ada calon mahasiswa atau wartawan atau apa, di situ saya mengemukakan bahwa ST swasta mandiri akan pindah ke Jalan Slamet Riyadi. Itu orang percaya. Oh, karena yang ngomong ketua STIE itu. Beda ceritanya kalau misalkan yang ngomong mahasiswa atau katakanlah pegawai administrasi dan lain sebagainya, maka itu tidak akan terlalu dipercaya bahwa STIE swasta mandiri akan benar-benar pindah. Kemudian decisional rules, entrepreneur, disturbance handle, and resource allocator. Jadi jelas sekali bahwa di sini peran manajer adalah sebagai pengambil keputusan, atau kalau misalkan ada sesuatu masalah dia yang menghandle di situ. Itu peran sebagai decisional rules. Nah, kemudian tentunya skill-skill yang dibutuhkan manajer itu berbeda. Ini agak loncat slide-nya. Dimana top manager itu lebih ke conceptual skill, middle manager lebih ke human skill, dan low level manager lebih ke technical skill. Jadi low level manager, supervisor itu harus ngerti teknis. Jadi misalkan CEO Astra, Anda tanya gimana cara ngencengin skrup, ya wajar kalau nggak bisa gitu kan, karena dia adalah top manager, bukan lower level manager. Jadi semakin rendah semakin mengerti hal-hal yang bersifat teknis. Nah, ini ada perbedaan changing organization antara tradisional dan new organization. Jadi organisasi yang tradisional itu cenderung stable. Ya wes gitu-gitu aja, nggak dinamis gitu. Kemudian infleksibel, kemudian job fokus. Jadi misalkan Anda bisa lihat contohnya, saya kasih beberapa aja. Jadi job fokus, soto gading misalkan. Soto gading itu orang yang beli daging, ya mungkin hanya itu aja. Dia ngerti bagaimana daging berkualitas, bagaimana daging gelonggongan dan lain sebagainya. Fokusnya hanya itu, beli daging, serahkan ke koki, selesai. Kemudian koki tugasnya ya cuma itu, masak gitu aja. Beda kalau misalkan fokus ke skill. Kalau misalkan fokus ke skill, dia akan mempelajari bagaimana cara membuat soto itu menjadi